Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat beraktivitas dengan lancar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hadis dan sinonimnya. Akan tetapi, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa sih itu hadis dan sinonimnya. Yuk simak video saya selanjutnya. Definisi hadis ditinjau dari bahasa dan istilah. Menurut bahasa, berasal dari bahasa Arab, dari akar kata hadasa, yahdusu, hudusa, hadasata, yang berarti baru, lunak atau lembut, berita atau perkataan. Nah, menurut istilah yaitu hal-hal yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun sifat-sifat beliau, yaitu sifatnya fisik, moral, ataupun perilaku. Sebelum beliau menjadi nabi maupun sesudahnya. Contoh hadis perkataan atau qauliyah. Barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. 2. Contoh hadis perbuatan atau fa'liyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza fataha shalah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya ketika ia mengawali sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Contoh hadis persetujuan atau takriri dari Khalid bin Al-Walid bahwasanya dia dan Nabi berkunjung ke rumah Maimunah, lalu disuguhi makanan daging zob atau sejenis kadal besar. Rasulullah mengulurkan tangannya untuk mengambil. Para wanita yang melihatnya berkata, "Beritahu apa makanan tersebut ke Rasulullah." Maka para sahabat berkata, "Itu daging zob ya Rasulullah." Seketika Rasulullah menarik tangannya. Maka Khalid bertanya, "Apakah itu haram ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Tidak, akan tetapi makanan tersebut tidak ada di tempatku. Oleh sebab itu aku menghindarinya." Khalid berkata, "Lalu aku mengambilnya dan memakannya, sementara Rasulullah melihatnya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Contoh hadis sifat fisik Nabi dari Al-Bara' bin Azib bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang berperawakan sedang, berpundak lebar, berambut tebal sampai ke daun telinga. Beliau suka mengenakan pakaian warna merah. Aku sama sekali tidak pernah melihat sesuatu yang lebih bagus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya saya akan menjelaskan sinonim hadis. Yang pertama itu ada sunnah. Sunnah menurut bahasa, perjalanan yang diikuti dan tradisi atau kebiasaan yang terus menerus. Menurut istilah, yang pertama menurut ahli hadis, yaitu makna sunnah sama dengan hadis. Yang kedua menurut ahli fikih, sunnah ialah sifat syarak yang menuntut pekerjaan tetapi tidak wajib dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya. Yang ketiga menurut ulama usul fiqh, sunnah ialah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi yang bukan Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, dan pengakuan yang patut dijadikan dalil hukum syarak. Yang keempat, menurut ulama mau'izah, yaitu sunnah adalah lawan dari bid'ah. Yang kedua, khobar. Menurut bahasa, khobar diartikan an-naba'u, yaitu berita. Menurut istilah muhaddisin, khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi dan yang lain seperti para sahabat, tabi'in, pengikut tabi'in, atau orang-orang setelahnya. Contoh khobar dari perkataan Imam Asy-Syafi'i atau tabi'in. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Yang ketiga, asar. Asar menurut bahasa berarti peninggalan atau bekas sesuatu, dan al-manqulu yang dipindahkan dari Nabi. Menurut istilah, asar adalah sinonim hadis dan sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Contoh asar yaitu dari perkataan Hasan al-Basri,
Salah satu tanda Allah mulai berpaling dari seorang hambanya tatkala dijadikan dia sibuk dari hal-hal yang tidak penting bagi dirinya sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.